Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mondoan. Menyatu dalam doa dan renungan bersama saya Romo Ngarlan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Hari Jumat 2 Juni 2023. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang kita baca hari ini dari Injil Markus 11 ayat 11 sampai dengan 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh murid-muridnya. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan pangku-pangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengutuk pohon ara yang ternyata tidak berbuah. Dia tumbuh namun tidak berbuah. Tindakan Yesus mempunyai maksud untuk menegaskan ajarannya, bahwa para murid harus percaya pada Allah, harus punya iman walaupun kecil. Orang yang bertumbuh dalam iman dan semakin dalam tangguh akan menghasilkan buah-buah dari iman itu. Yang pertama, apa saja yang didoakan akan diberikan, akan dikabulkan asal percaya. Ini buah yang pertama. Yang kedua adalah orang yang imannya tumbuh akan bisa membedakan ini gereja dan ini bukan gereja, dan tidak akan menggunakan gereja untuk hal-hal duniawi, namun untuk memuliakan Tuhan, untuk berdoa. Buah yang ketiga adalah
Orang yang tumbuh dalam iman akan membuahkan pengampunan. Seseorang akan mudah mengampuni orang lain karena telah lebih dahulu diampuni oleh Allah. Jika kita mengampuni, maka Allah juga akan mengampuni kita. Saudara-saudari, semoga kita terus bertumbuh dalam iman yang makin dewasa dan tangguh serta mendalam, sehingga bisa menghasilkan buah yang berdaya guna untuk orang lain. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Berkati kami agar kami semakin beriman, semakin percaya dan mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu. Berkati kami agar iman kami pun menghasilkan buah yang berlimpah, yang berdaya guna bagi banyak orang. Berkati juga pekerjaan kami hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Berkat dalam salam menuan.